You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Franco Morbidelli percaya, Marc Marquez akan geser tahta Valentino Rossi. Setelah paruh musim pertama MotoGP 2025 berakhir, satu nama mendominasi sepenuhnya, Marc Marquez bersama Ducati. Pembalap Spanyol ini telah memenangkan 11 dari 12 balapan sprint dan 9 balapan utama, meraih total 381 poin. Unggul jauh dari Alex Marquez, 261, dan Francesco Bagnaia, 213. Kemenangan demi kemenangan membuatnya bukan hanya unggul, tapi seolah menjalankan misi pribadi. Marc tampil sebagai sosok dengan kombinasi sempurna antara pilot luar biasa dengan motor terbaik di grid. Dengan kemenangan hampir total dan rekor baru sepanjang musim. Ia sudah melampaui rekor Giacomo Agostini dan kini menatap rekor kemenangan Valentino Rossi, 89 kemenangan di kelas utama. Sedangkan Marquez sudah mengumpulkan 69 kemenangan. Tetapi bagi Marquez, menyamai atau melampaui Rossi bukanlah tujuannya. Yang penting baginya adalah meraih gelar dunia ke-9-nya pada musim ini. Meskipun telah pensiun sebagai pembalap sejak 2021, Valentino Rossi tetap menjadi figur sentral MotoGP melalui VR46 Racing Team-nya. Ia terus membina talenta seperti Francesco Bagnaia, yang mengikuti jejak Rossi dan sempat menjadi rival utama Marquez sebelumnya. Kini sang murid tampaknya lebih realistis, fokus mempertahankan posisi kedua klasemen ketimbang mengejar Marquez yang berada di orbit tersendiri. Bos tim dan pengamat, termasuk Paolo Campinotti, menyatakan bahwa Valentino justru tidak ingin melihat Marquez meraih gelar juara tahun ini. Gelar yang akan membuatnya menyamai 9 gelar milik Rossi. Bahkan ada spekulasi bahwa Pedro Acosta akan dikembangkan oleh Rossi sebagai senjata rahasia melawan dominasi Marquez pada musim-musim mendatang. Di tengah dominasi Marquez dan bayangan nama besar Rossi, muncul Franco Morbidelli, murid tertua Rossi yang kini berada di garasi VR46 Racing Team. Banyak yang menilai Morbidelli sebagai sosok yang loyal, cerdas di lintasan, dan penuh rasa hormat terhadap sang mentor. Sejak bergabung musim ini, Morbidelli menunjukkan performa impresif. 2 podium di Argentina dan Losail, memimpin balapan di Qatar hingga 10 lap, serta konsistensi tetap dalam zona top 4 klasemen meskipun bukan favorit utama. Dia bahkan sempat unggul atas Bagnaia dan Marquez dalam latihan awal IP Qatar, berkat arahan strategis Rossi yang disebutnya sebagai Advice Emas. Dalam wawancara terbaru, Morbidelli menyampaikan keyakinannya bahwa Marc Marquez memang akan menggantikan Valentino Rossi di puncak sejarah MotoGP. Marc sekarang adalah referensi utama, ia sangat agresif tapi stabil. Dari data yang kami pelajari di box dan saya berterima kasih karena diberi akses oleh Ducati. Itu menunjukkan bahwa ia saat ini lebih unggul dari siapapun, termasuk legenda seperti Rossi. Morbidelli tak lagi bicara sebagai komentator netral. Ia melihat realitas teknis dan performa Marquez, serta menyadari bahwa sang legenda VR46 pernah merawat talenta yang sekarang justru harus mengakui keunggulan Marquez. Bagnaia mungkin menjadi satu-satunya pesaing yang memiliki motor sama dan dukungan penuh dari Rossi. Tetapi ia sudah realistis bahwa memenangkan gelar musim ini adalah tantangan yang hampir tak mungkin. Pedro Acosta disebut sebagai kandidat masa depan untuk melawan dominasi Marquez, bila ia akhirnya bergabung dengan VR46 setelah kontrak KTM berakhir. Sementara itu, Rossi tampak tidak secara terbuka melawan Marquez. Sebaliknya, ia disebut menghormati Marc sebagai kandidat utama juara dunia tahun ini, walau situasi membangkitkan luka lama rivalitas mereka. MotoGP 2025 menjadi panggung kebangkitan Marc Marquez. Bersama Ducati, ia tampil dominan, memecahkan rekor kemenangan dan membuka jalan untuk menyamai bahkan melampaui prestasi legendaris Valentino Rossi. Di balik layar, Rossi masih aktif membentuk generasi baru melalui tim VR46, dengan Francesco Bagnaia sebagai murid utama dan Pedro Acosta sebagai harapan masa depan. Namun, justru dari dalam lingkaran VR46, muncul pengakuan mengejutkan. Franco Morbidelli, murid lama Rossi yang kini bersinar kembali, menyatakan dengan jujur bahwa Marquez pantas menggantikan Rossi sebagai ikon MotoGP saat ini. Bagi Morbidelli, dominasi Marquez bukan sekadar hype, itu adalah kenyataan yang tak terbantahkan. MotoGP 2025 adalah momen transisi sejarah.
sang legenda lama mulai tergeser, dan sang juara baru siap dimahkotai. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives. Nyali Marc Marquez tak masuk logika, alien cuma bisa disabotase kesialan untuk gagal juarai MotoGP 2025. Marc Marquez, sang alien MotoGP, kini tengah mengukir namanya di halaman sejarah balap motor dunia dengan penampilan luar biasa di musim 2025. Pembalap asal Spanyol ini seakan tidak terbendung, bahkan meski baru bergabung dengan tim Ducati. Sebagai pendatang baru di tim pabrikan Ducati, Marc Marquez tidak hanya sekadar beradaptasi, dia langsung menyihir dunia dengan gaya balapnya yang mengagumkan. Menjejakkan kaki di Ducati, Marquez menampilkan performa luar biasa. Dalam 12 seri MotoGP 2025 yang telah digelar, ia sudah mengemas 10 podium, dengan 8 kemenangan yang semakin menegaskan dominasinya di lintasan. Satu-satunya kekalahan di sesi sprint race terjadi di IP Inggris di sirkuit Silverstone. Tetapi meski demikian, Marquez masih mampu finish di podium kedua, bukan sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Bahkan, dalam sesi sprint race yang merupakan format balapan mini, Marc hampir selalu berhasil melenggang ke podium tertinggi, sebuah bukti bahwa performanya sangat stabil dan luar biasa. Dengan total 381 poin hingga pertengahan musim, Marquez menempati posisi puncak klasemen, unggul jauh 120 poin dari rival terdekatnya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua. Bahkan, dengan Francesco Bagnaia yang duduk di peringkat ketiga, Marquez memiliki keunggulan 168 poin. Kuatnya performa Marquez di atas motor membuatnya terlihat semakin tak terbendung. Keperkasaan Marquez di musim ini tidak luput dari perhatian banyak kalangan. Salah satu mantan juara dunia MotoGP, Jorge Lorenzo, memberikan pujian tinggi terhadap bakat alami yang dimiliki Marquez. Lorenzo, yang juga pernah menjadi rival berat Marquez di lintasan, mengakui bahwa Marquez memiliki keunggulan luar biasa. Lorenzo menilai bahwa Marquez adalah sosok pembalap dengan fisik yang sangat kuat. Meskipun dia menjalani latihan keras untuk membentuk fisiknya, bakat alami Marquez memang sudah terpancar sejak awal. Dia punya bakat alami, secara fisik, dia sudah sangat kuat, meskipun dia berlatih keras untuk membentuk fisiknya, ujar Lorenzo. Selain itu, Marquez juga memiliki mental baja yang membuatnya mampu mengambil risiko besar saat balapan. Marquez dikenal sebagai sosok yang tidak takut cedera, bahkan bisa dibilang dia lebih berani dibanding pembalap lain. Dia sangat kuat, terutama di tikungan kiri, yang tidak mudah, kelemahannya justru yang membuatnya begitu kuat, dia tak kenal takut, lanjut Lorenzo. Kekuatan mental dan fisik Marquez adalah kombinasi yang hampir mustahil untuk dikalahkan. Hanya saja, seperti yang diungkapkan Lorenzo, dia pernah membuat kesalahan di masa lalu, dan itu mengurangi kemampuannya. Namun, saat ini, Marc Marquez tampaknya telah belajar dari kesalahan itu dan tampil lebih matang dan cemerlang. Jika dia mampu menjaga konsistensi seperti yang ditunjukkan pada paruh pertama musim 2025, gelar juara dunia akan lebih cepat jatuh ke tangannya. Bagi Jorge Lorenzo, hal yang paling mengkhawatirkan dalam perjalanan Marquez menuju gelar juara dunia MotoGP 2025 hanyalah faktor kesialan atau musibah besar yang bisa menggagalkan langkahnya. Jika tidak ada masalah besar yang terjadi, dia akan memenangkan kejuaraan dunia ini, ungkap Lorenzo tegas. Bahkan, Lorenzo merasa bahwa Marquez sudah hampir dipastikan akan meraih gelar juara dunia 2025. Mereka sudah bisa mulai membuat piala atas namanya, imbu Lorenzo, ia menyatakan bahwa gelar itu seolah sudah menjadi takdir bagi sang juara dunia 5 kali tersebut. Marc Marquez, yang sudah mengoleksi 8 gelar juara dunia, termasuk 6 di kelas utama MotoGP, kini berpeluang untuk menambah koleksi gelarnya. Dengan jarak poin yang begitu lebar dari para rival, banyak pihak yang mulai yakin bahwa hanya nasib buruk yang bisa menggagalkan Marquez meraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Jorge Lorenzo, yang pernah berada dalam era balap bersama Valentino Rossi, Casey Stoner, Dani Pedrosa, dan Marc Marquez, merasa bahwa saat ini Marquez berada di puncak performanya. Marc adalah pebalap dengan bakat alami, fisik yang sangat kuat, dan tanpa takut akan cedera. Itu membuatnya sangat tangguh, terutama pada tikungan kiri yang sulit. Kelemahan dia justru yang menjadi kekuatannya, tutur Lorenzo, menggambarkan Marquez sebagai pembalap yang jarang memiliki rival sebanding dalam hal keberanian dan ketangguhan. Pencapaian Marquez yang luar biasa di musim ini tidak hanya mencuri perhatian media dan penggemar, tetapi juga membuat banyak pembalap dan legenda MotoGP memberikan apresiasi tinggi.
Hanya satu yang bisa menghentikan langkah Marquez, musibah besar. Namun, dalam dunia balap, itu adalah risiko yang harus dihadapi semua pembalap, termasuk Marc Marquez sendiri. Sejauh ini, jika tidak ada gangguan besar atau kecelakaan yang menghalangi, Marc Marquez sepertinya takkan terkejar lagi. Semua tanda menunjuk pada satu hal, gelar juara dunia MotoGP 2025 hampir pasti jatuh ke tangan alien ini. Dan dunia MotoGP sudah siap untuk menyambutnya kembali sebagai juara dunia, setelah bertahun-tahun perjuangan keras di lintasan. Hanya waktu yang akan menjawab, namun sepertinya, hanya musibah besar yang bisa menggagalkan dominasi Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Fabio Di Giannantonio belak-belakan tertarik setim dengan Marc Marquez, akan fantastis jika bisa satu garasi dengannya. Dunia balap MotoGP selalu penuh dengan kejutan dan persaingan ketat antar pembalap top. Namun, tak jarang juga ada momen yang mengejutkan para penggemar. Seperti pernyataan dari pembalap muda Fabio Di Giannantonio yang baru-baru ini mengungkapkan ketertarikannya untuk satu tim dengan legenda MotoGP, Marc Marquez. Bagi Di Giannantonio, bisa berbagi garasi dengan Marquez akan menjadi hal yang fantastis dan sangat berharga untuk karirnya di masa depan. Fabio Di Giannantonio, yang kini membela Pertamina Enduro VR46 Racing Team di ajang MotoGP, dikenal sebagai salah satu pembalap muda yang memiliki potensi besar. Di Giannantonio tidak hanya mencuri perhatian karena keterampilan balapnya, tetapi juga karena karakter dan keterbukaannya dalam berbicara tentang masa depan dan ambisinya di dunia balap motor. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Di Giannantonio dengan penuh semangat mengungkapkan salah satu impian terbesarnya dalam karirnya. Marc Marquez adalah salah satu pembalap terbaik yang pernah ada di MotoGP. Bisa berada dalam satu tim dengan Marc akan menjadi pengalaman yang luar biasa dan fantastis. Saya benar-benar tertarik untuk belajar dari dirinya, kata Di Giannantonio, mengungkapkan rasa kagumnya terhadap juara dunia asal Spanyol tersebut. Pernyataan Di Giannantonio ini jelas bukan tanpa alasan. Marc Marquez, yang sudah mengukir nama besar di MotoGP dengan gaya balap agresif dan mental juaranya, adalah sosok yang sangat dihormati oleh banyak pembalap, termasuk Di Giannantonio. Dengan 8 gelar juara dunia yang dimilikinya, Marquez telah terbukti menjadi pembalap yang tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki keberanian luar biasa untuk menghadapi tantangan di lintasan. Marc sudah banyak menginspirasi saya dalam banyak hal. Cara dia bangkit setelah cedera, cara dia menaklukkan setiap tantangan yang ada di depan, itu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Jika saya bisa berada dalam satu tim dengan Marc, itu akan memberikan saya kesempatan besar untuk belajar banyak tentang bagaimana menjadi pembalap yang lebih baik, tambah Di Giannantonio. Pernyataan Di Giannantonio mengenai keinginannya untuk satu tim dengan Marquez tentu menjadi topik hangat di dunia MotoGP. Pasalnya, Marquez kini membela tim pabrikan Ducati Lenovo, sedangkan Di Giannantonio berada di bawah bendera Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang jadi tim satelit Ducati. Dengan perbedaan tim, peluang untuk kedua pembalap ini bersatu dalam satu garasi kemungkinan kecil terjadi. Sebab menurut rumor beredar, Ducati tak akan menggeser pembalap kesayangannya, Pecco Bagnaia. Namun, di dunia balap MotoGP, segala kemungkinan bisa terjadi, meskipun tampaknya kolaborasi antara keduanya akan memerlukan waktu dan pengaturan yang matang. Tentu saja, dalam olahraga sekompetitif MotoGP, keinginan seperti ini bisa dianggap sebagai sebuah impian besar. Namun, tak sedikit pembalap di masa lalu yang juga pernah berharap bisa berkolaborasi dengan pembalap lain yang mereka kagumi, meskipun dalam situasi yang lebih kompetitif sekalipun. Pasti sulit, namun saya rasa dalam balap, persaingan itu adalah hal yang wajar. Saya menghormati Marc, dan saya yakin kami bisa saling belajar banyak jika bisa bekerja bersama dalam satu tim, ujar Di Giannantonio dengan nada optimis. Bagi Di Giannantonio, pengaruh terbesar dalam karir balapnya adalah Valentino Rossi, legenda yang mendirikan tim VR46 dan menjadi mentor bagi banyak pembalap muda. Meskipun Rossi sudah pensiun, filosofi dan nilai-nilai yang diajarkan tetap membekas kuat dalam dunia balap MotoGP. Di Giannantonio, yang memulai karirnya di bawah bimbingan tim-tim berafiliasi dengan Rossi, sangat terinspirasi oleh kemampuan sang legenda dalam menghadapi tekanan dan mencapai kesuksesan. Namun, meskipun Rossi merupakan mentornya, Di Giannantonio tahu bahwa di MotoGP, belajar dari setiap pembalap top adalah kunci untuk berkembang. Dengan demikian, keinginannya untuk bekerja bersama Marquez bisa dilihat sebagai langkah nyata untuk lebih memperkaya pengalaman dan pengetahuan balapnya.
Pernyataan di Gianantonio ini tak hanya mencerminkan rasa hormatnya terhadap Marquez, tetapi juga menggambarkan betapa besarnya ambisi sang pembalap muda. Dengan usianya yang masih muda, Di Gianantonio jelas memiliki waktu yang cukup panjang untuk mencapai puncak karirnya di MotoGP. Keinginan untuk berkolaborasi dengan Marquez adalah sinyal bahwa ia siap menghadapi tantangan lebih besar dan tidak takut untuk belajar dari pembalap-pembalap terbaik dunia. Peluang untuk bergabung dengan tim pabrikan besar mungkin masih jauh, tetapi dengan semangat dan keinginan untuk berkembang seperti ini, Di Gianantonio berpotensi menjadi salah satu pembalap yang diperhitungkan di masa depan. MotoGP selalu menghadirkan drama dan kejutan, tidak hanya dalam hal persaingan antar pembalap, tetapi juga dalam hubungan antara mereka. Meskipun persaingan adalah bagian utama dari olahraga ini, kadang-kadang ada juga kesempatan untuk berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Kolaborasi antara Di Gianantonio dan Marquez, meski tidak mudah terwujud, bisa menjadi angin segar bagi dunia balap motor, memperlihatkan bahwa meskipun persaingan itu keras, rasa hormat dan kesempatan untuk berkembang tetap ada. Bagi Di Gianantonio, langkah untuk berbicara terbuka tentang impian ini adalah salah satu cara untuk memotivasi dirinya sendiri dan para penggemar. Dengan semangat dan ambisi yang tinggi, ia siap untuk menapaki jalan panjang yang ada di depan. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, kita akan melihatnya berjuang bersama Marc Marquez dalam satu tim. Ungkapan jujur Dalinya untuk Marc Marquez usai MotoGP Brno, "Sekarang saya paham kenapa dulu kami sulit juara dunia." Dalam dunia balap MotoGP, persaingan antara para pebalap dan tim-tim pabrikan selalu penuh drama dan intensitas. Setiap momen di lintasan bisa menjadi penentu tak hanya bagi peringkat pebalap, tetapi juga bagi reputasi tim yang mereka bela. Namun, ada kalanya, di balik semua ketegangan tersebut, muncul ungkapan-ungkapan yang penuh kejujuran yang membuka tabir dinamika di balik layar dunia balap. Salah satu ungkapan yang cukup menarik perhatian datang dari Gigi Dalinya, Direktur Teknik Ducati, usai balapan MotoGP Brno. Setelah beberapa tahun bekerja bersama tim Ducati, Dalinya memberikan pandangan yang sangat jujur dan mendalam tentang rivalitas yang pernah terjalin antara Ducati dan Marc Marquez. "Sekarang saya paham kenapa dulu kami sulit menjadi juara dunia," kata Dalinya, dengan nada penuh refleksi. Pernyataan ini mengundang banyak perhatian, mengingat hubungan antara tim Ducati dan Marc Marquez telah menjadi bagian penting dari sejarah MotoGP dalam dekade terakhir. Rivalitas antara Ducati dan Marquez sudah berjalan cukup lama. Sejak Marquez mulai menapaki karir cemerlangnya di MotoGP dengan Honda. Ducati selalu menjadi salah satu tim yang paling berusaha untuk menyaingi dominasi Marquez di kelas utama. Beberapa musim pertama Marquez di MotoGP terlihat seperti pesta pribadi, dengan kemenangan yang hampir selalu jatuh ke tangannya. Namun, Ducati selalu menunjukkan potensi besar, meski seringkali terhambat oleh berbagai faktor. Baik dari segi mesin yang kurang bersaing dengan Honda, hingga pembalap yang kurang mampu menembus mentalitas juara yang telah dibangun Marquez di tim Repsol Honda. Setelah bergabungnya Andrea Dovizioso di Ducati, tim ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Namun, meski sudah sangat dekat, mereka tak pernah benar-benar bisa mengalahkan Marquez di puncak. Ada banyak perdebatan mengapa Ducati tidak mampu menembus dominasi Marquez, yang pada banyak kesempatan tampaknya selalu berada satu langkah di depan. Menurut Dalinya, kemenangan Marquez yang begitu konsisten di banyak seri MotoGP adalah hasil dari sistem kerja yang sangat solid di dalam tim Honda. Honda memiliki struktur yang kokoh, baik dalam hal pengembangan motor, strategi tim, maupun pemilihan pembalap. Kunci utama keberhasilan Marquez adalah kestabilan mental dan teknis tim Honda yang sudah teruji selama bertahun-tahun. Keberhasilan Honda dengan Marquez adalah hasil dari tim yang selalu bekerja sebagai satu kesatuan, bukan hanya dari pembalap yang luar biasa. Marquez mungkin adalah pembalap dengan bakat luar biasa, tetapi dia juga dibantu oleh tim yang memiliki pendekatan dan pola kerja yang sangat solid, tambah Dalinya. Dengan pengalamannya di Ducati, Dalinya akhirnya bisa merasakan betapa besar tantangan yang harus dihadapi oleh tim lain. Terutama dalam menciptakan atmosfer yang ideal untuk memenangkan gelar juara dunia. Hal ini diungkapkannya setelah melihat keunggulan sistem yang diterapkan di tim Honda selama bertahun-tahun. Namun, Dalinya juga menyebut bahwa proses yang sudah mereka lakukan di Ducati akhirnya mulai membuahkan hasil. "Kami sudah mulai melihat perubahan besar, terutama di musim ini. Kami telah membangun motor yang lebih stabil, dan strategi tim juga semakin terkoordinasi dengan baik," ujarnya. Bagi Dalinya,
Perbedaan antara Ducati dan Honda yang paling mencolok terletak pada cara kerja tim itu sendiri. Honda, menurutnya, telah memiliki sistem yang solid dan teruji, yang menjadi landasan Marquez untuk tampil maksimal. Sementara Ducati, meski memiliki motor dengan potensi besar, seringkali harus berjuang keras untuk menyusun strategi yang tepat. Namun, dalinya optimis bahwa Ducati kini berada di jalur yang benar. Seiring dengan kemajuan yang mereka buat, ia merasa bahwa tahun-tahun mendatang akan menjadi tahun-tahun yang lebih cerah bagi tim Ducati. Bahkan, beberapa analisis di kalangan pengamat MotoGP percaya bahwa Ducati kini telah siap untuk bersaing secara lebih agresif dengan Honda di masa depan. Ungkapan jujur dalinya memberikan gambaran jelas tentang betapa ketatnya persaingan di dunia MotoGP. Di balik semua gemerlap balapan dan kemenangan, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi oleh setiap tim. Bagi Ducati, meski belum meraih juara dunia, mereka kini menunjukkan bahwa mereka semakin siap untuk bersaing di puncak. Bagaimanapun juga, pernyataan dalinya ini membuka mata kita semua bahwa kemenangan bukan hanya soal kecepatan di lintasan, tetapi juga tentang kerja tim, strategi, dan stabilitas yang dibangun selama bertahun-tahun. Bagi penggemar MotoGP, ini adalah pertanda bahwa masa depan akan semakin sengit dan penuh kejutan. Kita hanya perlu menunggu bagaimana cerita ini akan berkembang di setiap balapan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your